Shalom. Hari ini saudara kita akan belajar firman Tuhan ya mengenai khawatir. Khawatir. Kita sudah berada memasuki permulaan zaman baru. Ya, walaupun nanti diresmikannya itu tahun 2030, yaitu tatanan dunia baru. Tetapi saat-saat sekarang begitu banyak orang yang khawatir. Orang khawatir dengan hidupnya, dengan situasi masa sekarang. Kalau kita melihat jendela dunia, peperangan terjadi di mana-mana. Ya, semua bangsa bangkit melawan bangsa, dan sebentar lagi dan berita-berita yang sekarang terjadi, yang akan terjadi mega trust ya di akhir tahun ini diperkirakan. Saudara, ini akan menciptakan suatu kekhawatiran. Nah, apakah kita khawatir untuk menghadapi masa depan seperti itu, keadaan seperti itu? Nah, kita bertanya dan kita jawab, apakah kita harus khawatir? Karena sekarang ini kita sedang masuk di dalam penggenapan firman Tuhan yang di Matius 24 ayat 6, 7, 8. Yang dikatakan bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada sampar, akan ada kelaparan. Tapi firman Tuhan katakan jangan gelisah. Jangan kamu khawatir, semua itu harus terjadi. Dan sekarang apakah kita, orang Kristen, harus mengikuti dunia menjadi khawatir? Ya, saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang dikuasai oleh khawatir. Walaupun mereka sudah kaya raya, walaupun mereka punya kedudukan, punya rumah mewah, punya uang banyak, khawatir. Ada juga orang yang hidupnya susah. Ya, tekanan-tekanan, masalah, keuangan, hidup kekurangan, sehingga orang berjuang untuk mengatasi hidupnya dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang, supaya mereka tidak khawatir untuk masa depannya, tetap khawatir. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, jangan khawatir akan apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Tetapi orang Kristen tetap khawatir. Saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka khawatir akan hidup karena dikejar-kejar Raja Fir'aun. Apa yang terjadi, saudara? Dan mereka bersungut-sungut karena mereka katakan lebih baik mereka di Mesir. Mereka di Mesir, mereka akan dijamin oleh kerajaan Firaun walaupun mereka sudah menjadi budak. Sehingga yang seharusnya 21 hari jarak tempuh dari sampai ke tanah perjanjian menjadi 40 tahun. Ya, dan banyak yang mengalami kematian di sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, saudara. Dan itu juga mencerminkan kehidupan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang di dunia ini secara rohani perjalanan hidup kita sedang menuju ke samai, ke sorga. Banyak orang mengalami kekhawatiran. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan sekarang kita pun sedang menuju ke kerajaan sorga. Banyak orang yang mengalami kekhawatiran, akibatnya manusia melakukan berbagai macam tindakan yang berdosa. Karena mereka khawatir. Ya, mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka melakukan penyembahan kepada orang mati, kepada patung-patung. Ya, mereka melakukan berbagai macam tindakan dosa. Mereka merampok untuk dapat uang supaya tidak khawatir. Mereka pergi ke dukun
untuk mencari kekayaan, ya, untuk mendapatkan apa saja yang diinginkan hatinya. Sekarang ini seperti ini keadaannya, ya, karena mereka khawatir mencari jalan keluar dengan caranya sendiri supaya apa? Supaya tidak khawatir. Jadi apa akibatnya? Jika seseorang mengalami kekhawatiran, saya tahu pasti saudara semua juga banyak mengalami kekhawatiran. Tapi kita tidak diperbudak oleh kekhawatiran. Orang yang buka pintu akan roh itu, yaitu yang bernama roh worry spirit. Yaitu roh khawatir. Roh ini bekerja sama dengan roh dunia dan roh takut masa depan dan roh serakah, roh yang merasa tidak puas, roh malas, roh mamon, roh penolakan, dan roh maut. Itu kerjasamanya, rohnya itu. Dan juga berhubungan erat dengan penyakit. Seperti penyakit jantung, paru-paru, penyakit lambung, dan penyakit mental. Akibat dari khawatir. Jangan main-main dengan khawatir, saudaranya. Jadi roh-roh ini menghimpit, bahkan menganiaya orang yang sedang mengalaminya karena dia sudah buka pintu. Jadi kita jangan buka pintu, saudara. Memang kekhawatiran itu, memang spirit itu, roh itu, dia berkeliling untuk mencari orang yang bisa ditelan. Dia berkeliling untuk mencari orang yang bisa disesatkan. Dia berkeliling untuk mencari orang yang membuka pintu untuk dimasuki dengan berbagai macam roh khawatir, roh pembunuhan, bunuh diri, kecewa, pahit hati. Spirit gitu. Jadi jangan dikira, oh saya khawatir, cuman khawatir aja, udah buka pintu. Ya, masuknya ketika kita membuka pintu akan roh khawatir. Sehingga banyak orang mengalami kekhawatiran tanpa mereka sadari. Kenapa ya saya kok jadinya khawatir nih? Khawatir nih anak saya kok sampai sekarang belum pulang. Kok kenapa nih suami saya nih? Kok kenapa begini? Jadi roh itu dimulainya memang seperti itu. Tapi itu rohnya gede. Saudara jangan main-main. Ya, mereka nggak sadar, akhirnya mereka dikendalikan dengan kekhawatiran ketika mereka merasa takut. Jadi pintunya terbuka ketika kita merasa takut. Takut nggak punya uang, takut masa depan, takut anak saya kenapa-napa, takut. Itu pintu masuk roh khawatir. Ya, maka roh khawatir ini bersama antek-anteknya masuk, akibatnya kita menjadi apa? Stres, depresi. Jangan buka pintu, saudara. Ada orang yang mengatakan gini, mungkin saudara juga punya pemikiran yang sama, ya, mengatakan bahwa ada khawatir yang besar, ada khawatir yang kecil, ya enggak? Kalau khawatir yang kecil, ya saya kan cuma khawatir aja nih anak 3 hari belum pulang, kenapa ya? Tapi itu kan roh, itu kan khawatirnya yang kecil. Ini berasnya habis, siapa ya yang mau pergi beli beras? Nah, ada orang, nah itu mereka menganggap itu khawatirnya kecil. Kalau khawatirnya yang gede, dia sakit di penghujung, udah di penghujung maut. Sakitnya bisa ganas, itu khawatirnya gede. Saudara, saya mau mengatakan sama saudara, kalau yang namanya spirit, roh, nggak ada yang gede, nggak ada yang kecil. Roh itu sama, semuanya gede. Nah, kita belajar tentang roh ya. Karena kita belajar nih di sini. Mungkin Pak Aul juga pernah berkecimpung di dalam dunia roh, tapi ini rohnya yang lain. Nah, jadi roh ini gede, saudara. Ya, mungkin kalau secara daging kita ada yang kecil, bertumbuh besar. Tapi kalau roh ini nggak ada yang namanya rohnya kecil. Ketika saya melayani seorang bayi. Jadi ini bayinya sakit, nggak sembuh-sembuh, demam. Akhirnya dibawa ke gereja. Dan saya berdoa, ini bayi loh. Bayi.
Coba mana bayinya sini? Saudara, bayinya lagi demam, lagi lemah lagi gitu. Ketika saya bilang, setan sakit penyakit, penyakit demam, kami ikat, kami belenggu, kami patahkan, kami perintahkan engkau keluar. Saudara, itu bayi. Bayi matanya melek, melotot, tangannya gitu. Orangnya kecil, begede. Gede. Kali itu, roh sakit penyakit. Nah, jadi memang roh ini memang besar ya. Tetapi kita jangan takut. Itulah pentingnya kita belajari tentang strategi roh jahat yang akan menipu kita. Kita mesti tahu cara kerjanya dia, cara menyelusupnya dia. Tapi kita pelajari selanjutnya. Tetapi ada satu janji yang pasti, saudara. Janji yang pasti bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Dia tidak pernah akan meninggalkan kamu menjadi yatim piatu. Yesua ada bersama dengan orang-orang yang remuk hati, dengan orang yang khawatir, dengan orang yang stres, itu dia ada. Tapi kita tidak pernah peduli. Masalahnya, itu yang jadi masalahnya. Ya, saudara, dia ada bersama orang-orang yang sedang lelah. Ada. Tapi kita nggak pernah peduli dengan keberadaan Yesua. Ya, berkatnya selalu disediakan bagi orang-orang yang dikasihinya, saudara. Yaitu saudara dan saya. Kalau kita tahu ini, kenapa kita harus khawatir? Tapi ini sedang terjadi di dunia ini penuh dengan kekacauan. Ya, jadi bagaimana cara kita menyikapi mengatasi? Oke, kita baca firman Tuhan, saudara. Dari Matius 6, ayat 31 sampai 34. Matius 6, ayat 31 sampai 34, dikatakan, sebab itu, jangan khawatir. Dengan berkata, apa yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, ya, atau apakah yang akan kami pakai. Kemudian selanjutnya, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua hal itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi orang Kristen semuanya mau carinya tambahannya, kerajaannya dia nggak mau cari. Karena kerajaannya itu banyak tantangannya. Saudara, firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, di ayat 31, 32 ya, mengingatkan kepada kita, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Semua dicari oleh bangsa-bangsa yang apa? Yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita berbicara tentang makan, minum, pakai, kita sudah mulai berbicara tentang uang. Ya, tentang uang. Nah, bagaimana kita menyikapi? Kalau uang itu menjadi tuan kita, dia sudah menjadi, itu adalah, dia sudah dikendalikan oleh Mammon. Tetapi kalau uang itu menjadi pelayan kita, itu berkat dari Tuhan. Tetapi kebanyakan orang memperlakukan uang itu sebagai tuan. Ya, itulah yang dicari bangsa-bangsa, itulah yang membuat manusia di dunia ini menjadi khawatir. Kalau yang dicarinya tidak didapat, kalau mamonnya nggak ketemu, khawatir. Jadi yang dicari bangsa-bangsa siapa? Mamon. Nah, karena dia nggak kenal Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan jangan khawatir karena kita punya Tuhan.
Ya, anak-anak Tuhan dikatakan justru diberkatinya waktu tidur. Sesuai dengan firman Tuhan di Mazmur 127 ayat 2. Saudara, bukannya kita lagi tidur diberkati. Maksudnya kita tidak usah banting tulang. Kita gak usah bekerja setengah mati, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak perlu. Saudara tahu, saya punya adik. Adik saya itu cuma dagang lontong. Di lapak setiap hari jam 8 dia punya makanan surahat. Saudara, dia nggak banting tulang, tetapi semua yang dimasukin ke tempat itu habis. Kenapa, saudara? Karena dia diberkati Bapak Yahweh, dan terkadang sampai dia tolak orang-orang yang pesan aja dia bisa tolak. Dia bilang, keren banget kamu menolak orang pesan. Iyalah, aku udah capek. Nah, itulah kita diberkatinya lagi tidur, nggak usah banting tulang. Tapi yang paling penting adalah punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, bentuk bina hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Nah, khotbah hari ini mengingatkan kita, jangan kamu khawatir, tetapi cari dahulu kerajaan Elohim. Kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari tambahannya dulu. Cari kerajaannya, bahasa Ibrani dikatakan baksu barisona et malchut Yahweh Elohim wa et sitkato wa nosep lachem kol el. Ya, jadi ada 3 langkah yang kita pelajari, yang harus dilakukan supaya kita tidak dikuasai oleh roh khawatir. Saudara, kita lihat dikatakan apa tadi? Cari dahulu kerajaan Elohim. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Elohim, berarti kita berbicara mengenai apa? Tahu saudara, kita berbicara mengenai apa? Kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan. Seperti dikatakan di 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Elohim bukanlah dengan perkataan, ya, melainkan dengan kuasa. Dan di Yohanes 10 ayat 10, di dunia ini ada 2 kerajaan, ada 2 kekuasaan, dan kedua kekuasaan itu mempunyai rencana dengan kita. Jadi 2 kerajaan apa? Kerajaan Bapak Yahweh sama kerajaan setan. Bapak Yahweh menempatkan Roh Kudus. Kalau kita lahir baru, kalau belum lahir baru, belum ada Roh Kudus. Kalau setan menempatkan kita the stronghold, orang-orang kuat dan semua roh-roh jahatnya. Saudara, kerajaan setan dan antek-anteknya yang disebut dengan sebagai pencuri. Jadi setan meletakkan semua, dia sebagai pencuri untuk mencuri iman, untuk mencuri damai sejahtera, dia taruh di dalam kehidupan kita. Dan kerajaan Tuhan dengan para malaikatnya untuk memberkati kita. Itu dua-duanya ada loh di dalam hidup kita. Jangan saudara pikir, oh saya udah jadi orang Kristen. Setan takut pas masuk Kristen. Dia, selama kita ada di dalam dunia ini, dia terus bekerja untuk apa? Mencari orang yang bisa ditelan. Terus dia bekerja, gak bakalan dia stop. Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen jangan istirahat untuk stop. Oh hari ini saya stop deh, gak mau berdoa dulu. Hari ini saya, mungkin kan kemarin saya udah puasa, udah berdoa, sekarang saya gak mau doa puasa. Saudara gak bisa kayak gitu. Karena setannya berkeliling. Terus, saya pernah ngelayanin pelepasan seseorang. Dia manifestasi roh jahatnya, saya tanya, ngapain aja kamu di dalam orang ini? Oh, kerjaan saya keliling. Saya mencari orang yang gak lahir baru. Orang Kristen yang gak lahir baru, saya kerjain. Manifestasi ini seperti itu. Nah ini pekerjaan setan terus untuk menghancurkan, membunuh, membinasakan. Hati-hati, jangan menjadi orang Kristen abal-abal. Jangan menjadi orang Kristen yang sinkritisme. Percaya apa sih ono? Saya masih nggak bisa. Pilih salah satu. Karena kalau kita pilih dua-duanya, salah satu pasti akan menghancurkan kita.
pasti kita akan memilih. Di firman Tuhan dikatakan kamu gak bisa uh, uh, apa berbakti kepada dua tuan, tapi kamu akan lebih sayang yang satu daripada yang lain. Tidak boleh kita fokus kepada Bapak Yahweh, Bapak Yahweh. Tidak ada yang lebih hebat dari Bapak Yahweh. Ya, jadi jangan, saya masih terus ingat masa lalu dan punya spirit-spiritnya nih, roh ini, dewa ini. Saudara, itu bullshit, bohong itu. Itu semua adalah rekayasa roh jahat untuk menipu dan menghancurkan hidup kita. Jadi kalau kita susah, kita khawatir, ke dalam diri kita, apakah kita sudah cari kerajaan dan kebenaran? Saudara, ya, kedua kerajaan ini memperebutkan kita loh. Kerajaan setan, kerajaan Tuhan. Dua-duanya memperebutkan kita. Hidup manusia di dunia ini adalah anjang. Kita adalah gelanggang pertempuran. Setan menempatkan orang kuat. Ya, dan roh-roh jahatnya di dalam kehidupan kita dikatakan di Matius 12 ayat 29. Nah, tetapi Tuhan menempatkan Roh Kudusnya di dalam kita kalau kita sudah lahir baru. Baru ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah kuasa. Kuasa untuk kita menghadapi tantangan dunia. Kuasa untuk kita melakukan peperangan rohani ketika saudara dan saya lahir baru. Makanya itu yang saya selalu katakan, lahir baru. Jadi Kristen bukannya ke gereja, tapi lahir baru. Sudah lahir baru, sudah dibimbing, baru mereka dikejar ke gereja. Itu langkah yang paling penting. Dan Tuhan menempatkan Roh Kudusnya. Keduanya berada di dalam kita, tapi mereka nggak bersekutu. Ya, pernah kan saudara suatu saat waktu mau melakukan sesuatu, udah habisin aja. Tapi ada satu bilang, jangan. Nah, disitulah kalau kita sudah lahir baru, kita punya Roh Kudus, Roh itu yang akan membuat kita bertumbuh menjadi karunia membedakan. Jadi kita tahu ini dari Tuhan. Karena setan selalu berkata-kata, berbicara seperti Roh Kudus. Jadi mereka menganggap, ini. Saya dengar loh Tuhan berbicara begini-gini. Puji. Ya. Karena kalau orang-orang yang dari dunia penuh dengan ikatan-ikatan kuasa kegelapan, kalau belum dikeluarin, belum dilayani pelepasan, belum disangkal, roh itu bisa menipu Roh Kudus. Memasukkan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita pikir, ini Roh Kudus yang bekerja. Padahal setan. Hati-hati setan. Ya, makanya saya terlalu teliti untuk hal ini. Nah, inilah yang harus kita pahami ya, saudara. Keduanya ada di dalam kita. Yang suka berbisik-bisik mendustai kita. Firman Tuhan katakan, puji itu semua. Jadi kita mesti jadi orang yang jangan menjadi orang yang salah. Nah, bagaimana caranya nih untuk kita tahu kerajaan setan bekerja? Saudara, caranya nih, ya. Kerajaan setannya itu bekerja, menguasai dunia dengan daya tarik. Dengan daya tarik nanti kita tertarik di cara kita. Dengan daya tarik dia mempunyai cara untuk menggoda. Dia goda, dia dustai, dia bohongi, dan menjatuhkan orang-orang Kristen dengan cara menggoda, menipu, mendustai. Saudara, agar kita berbuat dosa secara daging dan melanggar kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus waspada, ya. Kita harus waspada seperti dikatakan di Petrus 1 ayat 5 dan 8. Sejak tadi saya katakan, setan berkeliling mencari orang yang bisa disesatkan, ditipu, didustai, dibohongi. Hati-hati di penghujung zaman. Jangan kita bilang, saya ini kan udah jadi gembala besar,
Saya ini kan punya karunia pelepasan, saya ini kan punya karunianya berjembreng itu karunia. Tapi saudara itu enggak mempan. Setan lebih halus lagi nih. Semakin tinggi rohani kita, semakin halus dia. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan mendua hati, jangan bercabang hati, jangan masih ingat-ingat dengan ilah bangsa-bangsa yang dulu pernah kita ikuti. Buang itu semua. Karena Bapak yang sudah, dia buat dia. Dia adalah Tuhan atas muka bumi. Jadi, jangan. Karena penggenapan firman Tuhan itu menyatakan bahwa memang dia benar. Itu kebenarannya digenapi. Ya, saudara. Kita lihat ini contoh. Contoh 1 Raja-Raja 12 ayat 28 sampai 31. Saudara boleh baca enggak? Tapi saya ini akan bercerita tentang ketika Raja Yerobeam dia menjadi khawatir. Dia menjadi khawatir takut dibunuh oleh pasukan Raja Rehabeam. Ya, ini kerajaannya Salomo yang pecah, Rehabeam dari Yehuda. Maka dia mulai menerima nasihat. Dia menerima nasihat untuk membuat 2 patung anak lembu emas yang menuntun mereka keluar dari Mesir, katanya. Dia buatlah patung. Dia buat patung dan dia sujud menyembah, dan setan membuat raja berjumpa dengan yang tidak tepat, dan raja membawa bangsa Israel jatuh ke dalam dosa dan membuat keadaannya semakin buruk. Karena apa? Karena dia khawatir. Raja Yerobeam, dia khawatir. Jadi patung. Patung nih, karena mereka tuh tahu. Jadi ini patung dibikin debu, katanya itu Tuhan yang membawa dia keluar dari Mesir. Tapi ini ada contohnya satu lagi. Ya, di Keluaran 32 ayat 23, ketika Musa sedang berjumpa dengan Bapa Yahweh di Gunung Sinai, bangsa Israel bersama dengan Harun sepakat untuk membuat berhala. Lembu emas dia buat. Karena apa? Karena mereka khawatir. Mereka khawatir Musa tidak kunjung turun dari Gunung Sinai. Karena khawatir. Mereka mencari Tuhannya dengan keinginannya sendiri, dengan caranya sendiri. Akhirnya dia berjumpa dengan yang salah. Sehingga Harun minta semua bersama seluruh bangsa Israel untuk menanggalkan anting-anting emasnya dibawa kepada Harun. Dan mereka membuat patung tuangan dan menyembah, mempersembahkan sebagai korban keselamatan. Saudara, Harun loh. Harun itu kan tahu peristiwanya. Tetapi Harun itu khawatir. Kenapa Musanya gak turun dari atas? Dari Gunung Sinai. Nah, inilah cara cerdik setan untuk masuk di dalam kehidupan seseorang dengan cara khawatir. Bingung. Saudara ya, Harun tahu peristiwa kejadian di Mesir ke Israel. Karena dia khawatir sehingga Bapa Yahweh murka, marah. Saudara, itu yang biasa terjadi karena mereka tidak tahu jalan keluar yang sebenarnya di dalam menghadapi tekanan-tekanan yang bertubi-tubi di dalam hidup ini. Maka setan mulai bergerak menggoda sehingga orang tersebut berjumpa dengan cara yang tidak tepat untuk mencari jalan keluar dari masalah. Ya, jangan anggap sepele dengan setan. Saya selalu dijuluki orang, saya pemburu setan. Bukan. Saya membongkar rahasia cara kerja setan yang menghancurkan hidup manusia. Karena banyak gembala-gembala pendeta takut untuk berbicara seperti ini. Malah dia bilang, jangan mengganggu macan tidur, katanya. Dia bilang, loh, kok begitu? Kita harus semua pekerjaannya ya. Jika seseorang, dengar baik-baik. Jika seseorang fokus dengan khawatir akan masalahnya,
akan masalah kehidupannya, maka mereka tidak akan mampu mengatasi. Setan akan mendustainya karena kekhawatiran itu akan terus bertambah. Saudara, ini terus bergulir, ini bertambah. Sampai waktunya tahun 2030, itu penggenapan. Mereka mau membuat tatanan dunia baru. Saudara, itu nanti akan jadi mata uang tunggal, currency tunggal, semua negara tunggal. Itu mereka sedang digodok sekarang. Ya, jadi nggak akan lebih baik kalau kita fokus dengan kekhawatiran. Itu akan bertambah menjadikan kita khawatir. Ya, apalagi untuk masa depan yang dibayang-bayangi dengan perang dunia ketiga. Ini di depan mata, tinggal tunggu waktu. Dan belum lagi dibayangin dengan yang akhir bulan ini akan terjadi megatron. Cuaca yang tidak bersahabat lagi, yang sudah tidak menentu, dan lain-lain. Manusia tidak mampu untuk mengatasi kekhawatiran itu. Tetapi apabila kita fokus kepada firman Tuhan yang mengatakan, cari dahulu kerajaan Elohim. Ya, maka kita akan mampu untuk mengatasinya karena kerajaan itu berhubungan erat dengan kuasa. Kita tidak pernah akan takut. Kalau saudara tanya saya, takut nggak? Saya hidup sendiri loh. Cari makan sendiri, melayani sendiri, kemana-mana sendiri. Saya katakan saya tidak takut. Karena saya tahu saya sedang menggenapi rencana Tuhan. Kita semua, bukan saya doang, kita semua. Jadi jangan saudara pikir kalau saudara hidup hanya untuk mati. Bukan. Kita sedang menggenapi rencana Tuhan. Ya, di dunia ini. Sampai waktunya Tuhan panggil pulang. Jadi semangat. Semangat ya saudara. Semangat loh, kita harus semangat. Jadi, bagaimana caranya untuk kita dapat mengatasinya? Kita mengatasi kekhawatiran. Hal yang pertama, kita harus bersyukur. Untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan membentuk kita menjadi yang lebih baik lagi. Kita bersyukur ini adalah kebalikan dari khawatir. Kita bersyukur dengan tulus hati, nah, baru kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan di dalam ucapan syukur, karena besar kuasanya bersyukur dalam setiap waktu, senang maupun susah. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah khawatir apapun, sebaliknya biarlah permintaanmu diketahui oleh Tuhan. Jadi bersyukur dan berdoa. Doa lakukan peperangan. Ya, bersyukur dan berdoa supaya permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal dengan doa, permohonan serta ucapan syukur. Ada amin. Amin. Ya, ketika kita menjadi khawatir, bersungut-sungut, Tuhan murka. Bilangan 11 ayat 1, dan bangsa itu menjadi jahat ketika bersungut-sungut di telinga Bapa Yahweh. Dia khawatir, lebih baik saya gak keluar dari Mesir. Di sini saya mau makan, mau minum aja susah. Sampai Musa berbuat dosa karena dia pukul batu itu untuk mengeluarkan air. Jadi banyak orang bersungut-sungut, komplain. Kenapa begini? Tuhan kenapa begini? Dia tidak pernah tahu introspeksi ke dalam dirinya sendiri. Ya, jadi mereka komplain dan Bapak Yahweh mendengar, menyalalah murkanya. Lalu api Yahweh menyambar mereka dan melahap di bagian ujung perkemahan. Saudara, sangat mengerikan. Ya, ini benar-benar jangan kita bertobatnya separuh hati. Kita lihat di Ulangan 5 ayat 8 dan 9 dikatakan apa? Tuhan benci kepada penyembahan berhala. Tuhan benci ketika ibu saya mencari pertolongan kepada dukun waktu rumah tangganya mengalami krisis. Banyak orang mencari jawaban atas masalahnya di dalam kehidupannya kepada berhala, kepada narkotik, kepada dukun-dukun, kepada kasih yang palsu. Apa itu kasih yang palsu?
Perzinahan, perselingkuhan. Saya katakan saudara di sini, perzinahan, perselingkuhan. Kalau kita melihat pasangan kita berzina, jangan saudara marah. Mereka berzina sedang melampiaskan kebencian. Keduanya akan dihancurkan nanti oleh setan. Setan akan menghancurkan perbuatan ini. Jadi kita kalau ada terjadi di dalam keluarga kita, berdoa. Sahabat kita yang ada di dalam kita loh. Bapak Yahweh itu adanya di dalam kita, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam kita. Nih, kita harus mencari kebenarannya. Baca Bible. Kebenarannya itu yang memerdekakan loh. Kalau kita masih belum mau baca Bible, kita nggak akan mengenal watak daripada Bapak kita. Pemberitaan Injil adalah alat yang paling efektif. Seperti dikatakan di Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasya. Ya, jadi ketika kita mendengar Injil kebenaran diberitakan dan kita membuka hati dan menerima Yesua sebagai juru selamat, dikatakan di Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Itulah materai yang kita butuhkan selama kita berjalan di dalam kehidupan ini. Dapat. Dan kemudian Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa masuk di dalam kerajaan Tuhan. Jadi caranya kita mencari kerajaan, kan dikatakan cari dahulu kerajaannya, yaitu kita harus dilahirkan kembali, kemudian kita harus dilahirkan dari air dan roh. Baru kita masuk di dalam kerajaan. Ya, dilahirkan kembali. Nah, firman Tuhan mengatakan di Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Melepaskan kita dari roh dunia. Melepaskan kita dari cengkraman maut. Dikatakan di sini, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak. Kita masuk di dalam kerajaan Yesua yang kekasih. Jadi jika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, katakan kita akan mengalami kelepasan. Kita akan mengalami kemerdekaan dari kuasa-kuasa jahat, terutama dari roh khawatir. Khawatir masa depan. Dan ini akan mencekam tuh saudara. Mulai dari sini keadaan tidak akan lebih baik. Saya katakan begitu bukan saya nggak beriman. Ini penggenapan firman Tuhan. Nah, kita sekarang menyikapinya bagaimana? Yang kedua, Yohanes 8 ayat 32, dikatakan kita harus mengetahui kebenaran. Karena itulah yang akan memerdekakan kamu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Siapa kebenaran itu? Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesua itu sendiri. Ya, bukannya Yesua pembawa kebenaran. Ada orang salah mengerti. Lucifer itu pembawa terang. Jadi Yesua sama dengan Lucifer. Saya dengar khotbah kayak gitu. Ini orang gak ngerti. Jadi Yesua itu terang itu sendiri. Yesua ini kebenaran itu sendiri. Bukan dia pembawa kebenaran, dia adalah kebenaran. Kita harus mengenal Yesua secara pribadi. Banyak orang mengenal Yesua cuma kata orang. Kata orang itu Yesua juru selamat. Kata orang itu Yesua itu buat kata orang semua. Ya, atau ikut-ikutan sehingga mereka tidak mempunyai kuasa di dalam namanya. Percaya Yesua 20%, kuasanya hanya 20% yang kita miliki. Bagaimana orang itu bisa tahan menghadapi kekejaman dunia
tantangan juga. Saudara, lagi kita hidup sendiri, bisa takut. Saya mempunyai power dalam nama Yesus anak saya. Jadi di akhir zaman ini banyak orang mulai menolak Yesus. Itulah yang sudah dikatakan, masihkah aku temukan iman di bumi waktu aku datang yang kedua kali. Yesus katakan seperti itu. Karena banyak orang yang imannya akan gugur. Banyak orang yang akan gugur imannya karena tidak mengerti kebenaran. Banyak orang kenal Yesus dengan motif yang salah. Hanya sekedar sebagai juru selamat saja. Atau hanya ingin menjadi kaya. Jikalau berbuat dosa, cari Yesus yang adalah juru selamat supaya dosanya diampuni. Itu orang cari Yesus cuma untuk itu. Ya, kemudian kembali lagi dengan hidup semaunya, orang seperti ini tidak akan lolos dari hidup kekhawatiran. Khawatir. Ya, saudara, orang Kristen yang tidak pernah baca firman Tuhan, dengar baik-baik. Orang Kristen yang tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal watak Tuhan? Bagaimana kita bisa akrab dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengenal pribadinya? Jadi orang-orang yang tahu kebenaran baru diselamatkan di dimerdekakan. Yaitu orang yang percaya dan menerimanya. Orang tersebut sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Yahweh itu sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kerajaan setan, dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib, terangnya yang luar biasa. Jangan mendua hati. Jangan sinkretisme, bahaya. Pilih salah satu, mau ikut apa itu. Kalau kita tekun, di sana kita tekun. Akan bertumbuh dan kuasanya kuasa kebang. Mengalahkan semua. Ya saudara, jangan main-main. Jadi kita jangan main-main. Kita sedang menuju kepada kesudahannya. Ya, jadi kita nggak usah khawatir sebagai anak Tuhan. Di Matius 12 ayat 28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Yahweh, maka sesungguhnya kerajaannya sudah datang. Jadi kalau kita pelayanan pelepasan, kita usir setan, itu kerajaan. Setannya sudah tahu. Jelas sekali. Ya, kalau kita terjun di dalam pelayanan peperangan rohani, kita bisa lihat kuasa Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Kerajaan Yahweh sudah datang kepadamu ketika kita mengusir setan. Tapi kalau kita kompromi dengan setan, setannya terus menipu. Udah, kamu keluar dari kasih karunia. Lama-lama kita bisa tinggalkan. Karena ada dua, pasti kita akan memilih salah satu. Dan setan yang ada di sini besar kita keluar dari karunia. Tapi jangan pertahankan iman kita kepada Bapa Yahweh di dalam Yesus. Ya, berarti kita harus melakukan peperangan rohani untuk selalu mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita dengan cara perangi semua roh khawatir yang mengintimidasi hidup kita. Kalau kita nggak mau melakukan peperangan rohani, kekhawatiran itu spirit, roh. Jadi harus diperangi. Ya, kita mendatangkan kerajaan Tuhan, perangi roh khawatir, roh takut masa depan, dan semua kutuk-kutuk keuangan, kekurangan, roh kemiskinan. Lakukan itu, perangi semua. Sampai suatu saat jebol gitu. Bukan itu sebenarnya. Kita jadi Kristen bukannya Kristen agama loh. Kita jadi Kristen peperangan. Kita ini laskar. Ya, kita bukannya Kristen yang datang ke gereja nyanyi duduk pulang. Kita dipersiapkan menjadi laskar Mesia di penghujung tahun. Saudara dan saya bukan saya. Tapi mungkin kalau memang saudara mau mulai belajar, kita belajar sama-sama. Ayo. Saya belajar itu udah lama sekali gitu. Dikatakan semuanya itu
Setelah saudara punya semua, saudara sudah mencari kerajaan, saudara sudah mencari kebenaran, saudara sudah mendatangkan kerajaan, saudara sudah lakukan peperangan rohani, baru dikatakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi jika kita sudah mendapatkan kerajaan dan kebenarannya, semua saudara sudah lakukan. Saudara menjadi anak Tuhan yang solid. Saudara menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang sudah lahir baru. Yang sudah melakukan peperangan rohani. Yang sudah taat dan setia. Sudah menghidupkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Baru semuanya ditambahkan. Apa yang ditambahkan, saudara? Firman Tuhan dikatakan di 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5, iman semakin bertambah. Walaupun kita menghadapi penganiayaan dan tantangan, iman kita bertambah. Amsal 9 ayat 9, bertambah pengetahuan dan kebenaran. Di Filipi 4 ayat 12 sampai 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita punya roh ketaatan. Filipi 1 ayat 25-26, supaya kemegahan kita di dalam Yesua semakin bertambah. Yang terakhir, kita hati. Nah, jangan kita carinya berkat, ributin berkat. Mana jadi orang Kristen gak diberkati? Udahlah, putus asa. Mau ke sana. Saudara, jangan cari berkatnya dulu. Kerajaannya udah dapat belum? Kebenarannya udah dilakukan belum? Kalau belum dilakukan, belum dapat. Karena setan bisa menghantar. Supaya kita belum mendapatkan berkat, diiming-imingin, dibohongin, dan akhirnya kita keluar dari kasih karunia, kita kembali lagi ikut yang lama. Kayak Demas. Mendingan saya ikut lagi yang lama, saudara. Karena ikut Rasul Paulus, nggak dapat apa-apa. Ya, jangan kita. Jadi kita harus semangat. Semangat. Selesai. Saudara nyanyi pujian ini, jangan kamu khawatir.